Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Baik, kita bertemu kembali bersama dengan saya untuk perjumpaan hari ini. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Anak Francisca, silakan. Ya, baik, Pak. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima Oke. kasih, Pak. Sebelum kita mulai, Pak minta semua sampah-sampah yang ada di lantai, di dekat tempat duduk kalian, jika ada kertas-kertas yang berserakan di lantai, tolong dibereskan dulu, baru kita mulai pelajaran. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya, Oke. Sudah, Ya, Pak. Pak. sudah, Pak. Sudah Oke. bersih. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Kali lalu kita belajar tentang biografi. Bapak Ya, harap Pak. tentang teks biografi kalian ulang kembali secara mandiri di rumah. Lalu Bapak ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas mandiri, hari ini batas terakhir untuk kumpul di mejanya Pak. Ya, Baik, Pak. kita mulai. Bapak sampaikan bahwa hari ini kita les tentang materi puisi. Jadi hari ini kita belajar tentang KD, menganalisis unsur pembangun puisi, dan juga menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun dan unsur pembangunnya. Tapi Bapak sampaikan memang, kali lalu kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan kali lalu kalian juga sudah memilih minat kalian masing-masing. Jadi hari ini nanti kita akan bagi kelompok berdasarkan minat kalian masing-masing. Ya, Pak. Ya. Lalu tujuan Siap, pembelajarannya Bapak tayangkan di sini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis gaya bahasa dalam puisi. Lalu yang kedua, menganalisis diksi. Yang ketiga, dapat menganalisis amanat dalam puisi. Yang keempat, mampu mengkreasikan diksi menjadi larik-larik puisi. Yang kelima, mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Baik, Bapak rasa materi tentang puisi ini sudah kalian dapat dari SD, tapi untuk mengulang kembali pemahaman kita tentang puisi, saya minta Imelda, coba baca puisi yang petayangkan di depan. Puisi ini karya Sapardi Djoko Darmono. Imelda, ada Imelda? Ada, Pak. Imelda. Saya saja, Pak. Oh iya, silakan. Hatiku selembar daun. Karya Sapardi Djoko Darmono. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi, sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Sudah, Pak. Baik, terima kasih anak putu. Saya, Sebelumnya Pak. Bapak ingin bertanya, kira-kira isi dari puisi yang terpampang di depan ini merupakan gambaran hati masyarakat, atau gambaran hati pembaca, atau gambaran dari hati seorang penulis? Sapardi Djoko Darmono di sini. Saya, Pak. Gambaran Saya, penulis. Pak. Silakan. Ya, saya, Pak. Sedih. Ya, Sedih. ada yang lain lagi? Gambaran hati si penulis ini sedih. Ada yang punya jawaban lain? Saya juga, Pak, sedih. Saya, Pak. Gambaran hati penulis. Ya, baik. sama. Sedih Terima juga. kasih. Jadi Sedih. puisi itu adalah gambaran hati, ekspresi jiwa atau gambaran hati seorang penulis, gambaran hati seseorang yang dibahasakan dengan menggunakan bahasa-bahasa indah. Di sini dia dibahasakan dengan menggunakan bahasa-bahasa sastra. Baik,
untuk mengakses materi, silakan kalian lihat di buku Cerdas Berbahasa Indonesia. Juga silakan buka, aktifkan data kalian masing-masing, lihat di grup WA. Bapak akan kirimkan materi tentang puisi. Baik, Pak. Baik, Siap, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan lakukan literasi mandiri. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Materi puisi apakah bisa dilihat? Bisa. Oke, Bisa, jadi Pak. silakan lakukan literasi mandiri selama 10 menit. Iya, Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Mungkin mengalami kesulitan dari materi-materi yang Pak berikan tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan diksi, Pak? Baik, diksi itu berarti pemilihan kata dalam puisi, karena kita belajar tentang puisi. Ya. Ada pertanyaan Makasih, lain? Saya Pak, Pak. bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan dari puisi lama dengan puisi baru modern, Pak? Oh baik, puisi lama itu biasanya dia adalah berupa puisi rakyat. Biasanya diwariskan secara turun-temurun dan biasanya diwariskan melalui lisan. Dari nenek moyang kita diwariskan secara lisan. Misalnya pantun daerah, syair-syair adat. Kalau puisi modern itu puisi-puisi yang dalam konteksnya biasanya ditekskan, dan biasanya dalam sastra modern itu puisi modern lahir mulai tahun 1920. Sebelum 1900-an itu dinamakan sastra lama dalam sastra Indonesia. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Berarti kalau puisi lama itu terikat dengan bait, terikat dengan Ya, ya. sajak, bersaja AB-AB dan sebagainya. Ya, ya. Terus Itu kalau bisa- puisi modern itu bebas sebaliknya gitu ya Ya, Pak ya. ya? Salah Oke, thank satunya you Pak. pantun biasanya dia terikat oleh larik dengan baik-baik. Pantun Oke, juga Pak, merupakan oke, Pak. contoh puisi lama. Oke, terima kasih Pak. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok masing-masing. Karena kali lalu kalian sudah memilih minat kalian masing-masing. Jadi ada di bagian kelompok storytelling, kalian silakan melihat materi yang ada di LKPD, latihan yang ada di LKPD. Lalu sebentar kalian menceritakan tentang kehidupan penulis puisi. Lalu bagian menulis nanti silakan kalian, kelompok menulis silakan menghasilkan sebuah puisi. Yang kelompok seni dalam hal seni musik, silakan nanti menghasilkan sebuah lagu dari sebuah puisi. Panduannya nanti ada di LKPD. Lalu yang bagian menganalisis silakan nanti menganalisis tentang struktur fisik dan batin puisi yang ada di LKPD. Baik, Bapak berikan waktu 20 menit. Kalau ada kesulitan nanti silakan ditanyakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Kelompok pertama saya persilakan ketuanya anak Eka. Silakan Eka. Ya, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak bisa melihatnya, Pak. Oh iya, terima kasih. Mungkin yang lainnya dulu, Pak. Arnoldus, silakan mempresentasikan. Bagaimana, Pak? Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya, Arnoldus. Ya. Saya, Pak. Oke, silakan Francisca. Baik, saya akan mempresentasikan menganalisis struktur puisi. Saya menganalisis struktur puisi aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Jadi saya menganalisisnya puisi itu dari diksi yang dipilih itu menggunakan
menggunakan majas personifikasi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini atau memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Bapak berikan waktu. Saya, Pak. Oh iya, silakan Francisca. Ya, materi hari ini tentang puisi. Struktur puisi ada tema, ada diksi, gaya bahasa, gitu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas mandiri atau tugas rumah, nanti bisa lihat di LKPD yang Bapak bagikan. Dan batas terakhir kumpul tugas mandiri adalah minggu depan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari Ya. ini, Bapak minta Ketua Kelas, Francisca, silakan kembali memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Teman-teman dan Bapak Guru, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan kali berikut.